A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman yang untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wakuncar. Cerita ini ditulis oleh Syifa Fauziah. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Waalaikumsalam, saut suara dari dalam rumah Ali. Ali selalu membawa kunci cadangan, jadi tidak perlu menunggu orang rumah untuk membuka pintu. Dilihatnya adiknya masih menonton televisi di ruang tengah. Belum tidur Fik. Ali melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Masih sore. Baru banget tadi teman-teman balik dari sini pulang setelah dengar suara mobil jenazah lewat. Iya, Mbah Mangsyur Sayur meninggal. Padahal tadi ketemu pas berangkat ngapel. Ali bergabung dengan Vicky di depan televisi, masih enggan untuk ke kamar sendirian. Yang bener lu bang, jangan ngarang dah. Vicky langsung menoleh ke arah Ali. Gak tahu deh, salah lihat kali gue. Malah tadi pas balik ketemu guling pula. Pulang pergi ke papasan. Apes bener lu bang. Bangke nih bocah, malah ngetawain. Disamperin guling, tahu rasa dah lu. Ali menonyor kepala adiknya. Malam semakin beranjak. Vicky yang terbiasa tidur di ruang tengah enggan beranjak tidur di kasur. Mereka pun ketiduran di ruang tengah berdua. Srek, srek, srek. Vicky terbangun mendengar suara orang menyapu di halaman depan rumahnya. Udah pagi aja, pasti mama lagi nyapu nih. Vicky menoleh ke arah jam. Ternyata masih jam 2 pagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi bertemu dengan tanah terdengar kembali. Karena penasaran, Vicky pun mengintip dari balik tirai gorden ruang tengah yang berhadapan langsung dengan halaman rumahnya yang masih banyak pohon-pohon. Ia melihat nenek-nenek menggunakan kebaya dan jarik zaman dulu sedang menyapu kebunnya. Bisa dibayangkan rumah-rumah di kampung yang masih punya pelataran luas. Jarak satu rumah ke rumah lain masih bisa membangun 2-3 rumah lagi. Seperti itulah rumah Ali. Gak salah itu nenek. Nenek apa demit ya? Tiba-tiba si nenek berhenti menyapu dan menoleh ke arah Vicky, lalu tersenyum datar. Astagfirullah, kampret, nih Ali balik-balik ngajak teman. Vicky berlari langsung masuk ke kamarnya tanpa membangunkan Ali yang tertidur lelap di depan televisi yang masih menyala. Ia tidur tanpa mematikan lampu kamar. Matanya menatap jendela waspada. Karena kamarnya pun berbatasan langsung dengan halaman depan rumahnya. Untuk mengatasi ketakutannya, Vicky menyalakan siaran radio tengah malam. Untungnya bukan malam Jumat, jadi acara yang didengar bukan siaran horor. Lama-lama, Vicky mulai mengantuk kembali. Ia menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Belum lama ia terlelap. Tiba-tiba, ada yang menarik selimutnya. Astagfirullahaladzim. Vicky merapalkan ayat kursi dan menutup mukanya dengan bantal. Woi, ini gue. Lu kira demit? Rupanya
Ali yang masuk ke kamar. "Ah, kampret lu bang, tidur udah kayak kebo. Kagak denger ada yang nyapuin kebun kita noh." Vicky memaki Ali yang tidak sengaja mengagetkan dia. Dia padahal sudah tidur. "Justru gue pindah ke kamar karena dengar ada yang nyapu kebun depan. Tadinya gue mau bilang makasih udah bantuin nyokap. Dia malah langsung hilang. Haha." Dasar Ali, ketemu setan malah mau diajakin bercanda. Ali dan Vicky memang tidur satu kamar dengan kasur yang diletakkan di atas lantai. "Gak sekalian lu temenin dia bang," sungut Vicky karena merasa tidurnya terganggu oleh Ali. Ali menoyor kepala adiknya. "Udah ah, gue mau molor lagi," saut Vicky sambil mengelus-ngelus kepalanya. Sret, sret, sret. Suara ketukan jendela kamar mereka. Ali dan Vicky berpandangan. Tiba-tiba Ali berteriak karena kesal waktu tidurnya terganggu. "Si nenek berulah lagi," ucap Ali. "Kita mau tidur nek. Nenek jangan masuk, bukan muhrim. Nanti digerebek warga," hening. Gelo siak demi diajak ngomong. Vicky menarik sarung yang ia pakai hingga kepala dan tidak terdengar suara ketukan jendela maupun orang menyapu. Mereka baru bisa tidur setelah azan subuh. Biasanya malam minggu mereka akan bergadang dengan teman-teman sekampungnya sampai pagi. Tapi malam minggu ini tidak, malah harus begadangi nenek sapu. "Ali, Vicky, bangun, udah jam 7. Ayo ngelayat ke rumah Abah Mansur." Pintu kamar yang hanya bertirai gorden disibak Mama Ais. Ia membuka tirai jendela. Cahaya matahari masuk menyinari kamar mereka. Ali menggeliat, meregangkan otot-ototnya. "Baru tidur subuh mah, masih ngantuk, diganggu demit semalam." "Ngapain demitnya? Udah biasa mama digangguin, apalagi kalau tahajud. Mama bilang aja sama demitnya, 'Ayo sholat tahajud nek.'" Mama Ais bercerita sambil tertawa. Rupanya Mama Ais suka diganggu juga. Hanya saja Ali baru mengetahuinya. "Kok Mama tahu itu nenek-nenek?" "Mama gak pernah cerita sering diganggu. Yang semalam ganggu Ali sama Vicky juga sama nenek-nenek. Bantuin Mama nyapu noh." Ali menunjuk kebun depan rumahnya. "Iya, biarin aja, pengen ditemenin dia." "Sok bangun hela, ngelayat dulu, nanti lanjut tidur." "Iya mah." "Fik, woi, bangun." Ali menggoyang-goyangkan tubuh adiknya. Sementara yang digoyang-goyangkan badannya malah makin tinggi menarik selimutnya. Ali bergegas mandi dan memakai koko untuk bertakziah. Ia belum bercerita kepada mamanya perihal semalam bertemu orang yang mirip Abah Mansur di jalan. Biarlah, mungkin hanya mirip. Tidak lama setelah itu, Vicky bangun menyusul abangnya mandi. Suasana rumah Mbah Mansur sangat haru. Kaki kiri Simbah patah dan mengalami pendarahan di kepala, makanya tidak tertolong lagi. Mbah Suti, istri Mbah Mansur, menangis, menyusut air matanya. Kini ia tinggal sendiri. Anak-anaknya jarang berkunjung, sehingga akan membuat Mbah Suti semakin merasa kesepian. Anak yang tertua, seorang wanita. Suaminya bekerja sebagai karyawan pabrik. Ia duduk menangis
di samping jenazah ayahnya. Mungkin ia baru sadar kehilangan setelah ayahnya tiada. Selama ini ia jarang mengunjungi sang ayah dengan alasan kerepotan memiliki anak kecil. Padahal jarak rumahnya hanya berbeda RW dengan rumah Abah. Anak keduanya belum sampai, masih dalam perjalanan. Ia bekerja sebagai karyawan pabrik juga, tapi statusnya masih sebagai karyawan kontrak. Sekarang mengontrak di Cikarang bersama istrinya. Sama, dia pun jarang datang berkunjung. Terakhir berkunjung ketika ia butuh uang untuk masuk sekolah anaknya, meminjam sebagian tabungan haji Mbah Suti, dan berjanji akan diganti. Tapi sudah berbulan-bulan belum diganti. Lagi-lagi, kasih sayang seorang ibu tetaplah besar. Mbah Suti tidak tega dengan anaknya dan memberikan sebagian tabungannya. Anak ketiga Mbah Mansur tergolong sukses. Pendidikan yang ia dapat sampai kuliah S1 arsitektur. Ia mendapat beasiswa prestasi dari kampusnya dan sekarang sudah menjadi karyawan BUMN, perusahaan kontraktor. 2 huruf terkenal. Dengan kesejahteraannya yang bagus, anak ketiga ini sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tapi karena ia bertugas di luar pulau, ia hanya pulang 3 bulan sekali. Begitu mendengar kabar abahnya meninggal, ia segera memesan tiket penerbangan yang paling pagi. Mama Ais duduk menghampiri Mbah Suti dan memeluknya. "Sabar ya Mbah," ucap Mama Ais sambil mengusap-usap pundak Mbah Suti. "Iya Is, makasih ya." Mbah Suti menyusut air matanya. "Abah." Randu, anak ketiga Mbah Mansur, datang menghambur ke jenazah Simbah. "Abah, kenapa ninggalin Randu? Randu belum sempat ngebalas Abah. Abah bilang mau nungguin Randu sampai punya cucu. Abah." Randu terseduh-seduh memeluk jenazah Mbah. Mbah Suti menghampiri Randu. "Sabar Nduk, tugas Abah sudah selesai. Randu yang ikhlas ya." Perempuan tua itu berusaha menguatkan hati anak bungsunya. Padahal hati dia juga masih patah karena separuh hatinya telah pergi. "Randu gak sempat nemuin Abah Mak." Kembali ia tergugu memeluk ibunya yang sudah menua itu. "Randu yang ikhlas, biar jalan Abah juga enak menghadapi Gusti Allah." "Sabar ya Nduk, Teteh juga sedih. Abah udah gak ada." Teh Rosma ikut memeluk adik bungsunya. Pemakaman berlangsung hikmat. Ali ikut mengantar sampai ke pemakaman. Sama sekali ia tidak berniat menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Ia tidak mau menambah duka keluarga Abah. Seperti biasa, di perkampungan, jika ada yang meninggal dunia, maka akan diadakan tahlil. Warga sekitar bahu-membahu membawakan bahan-bahan makanan untuk acara. Tuan rumah hanya menyiapkan teman. Jangan sampai sudah berduka disusahkan pula, prinsip warga sekitar. Ali datang sore ke rumah Mbah Mansur membawa kopi dan gula untuk jamuan. "Assalamualaikum, Teh Rosmah. Bah, ini ada titipan dari Mama buat acara tahlil." Ali menyerahkan bungkusan yang ia bawa kepada Teh Rosmah. "Sampaikan terima kasih sama Bu Ais, sama Bi Iis, ya Li." "Iya Teh, Ali pamit dulu ya.
Nanti sore habis isya Ali datang lagi. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Pada isya, Ali dan Vicky bersiap menuju rumah Mbah Mansur. Ia berjalan kaki melewati kebun kosong dan beberapa rumah. Tidak ada tanda-tanda aneh. Ali juga sudah melupakan kejadian kemarin malam. Gak iseng ke rumah Mbah? Tanya Vicky. Kenapa gitu iseng? Ya kan, Ali kemarin habis ketemu sama Simbah di jalan. Hush, jangan diungkit. Mungkin gue salah lihat, Vic. Ali mengingatkan Vicky karena khawatir ucapannya terdengar keluarga yang berduka akan membuat semakin sedih. Acara tahlil berlangsung hikmat dipimpin oleh ustadz setempat, Ustadz Rohim. Keluarga Simbah sudah lengkap. Mereka berencana menginap menemani Mbah Suti selama seminggu. Randu juga sudah mengambil cuti selama seminggu. Setelah acara tahlil selesai, Ali beserta remaja seusianya yang lain tidak langsung kembali ke rumah. Mereka mengobrol bersama, menemani Randu. Karena sudah lama mereka tidak berkumpul. Randu dan Vicky merupakan teman sepermainan. Gue tuh nyesel banget gak ketemu beliau sebelum meninggal. Randu membuka percakapan kepada teman-temannya. Namanya jodoh, maut dan rezeki udah diatur dulu, qadarullah. Lo gak bisa ketemu Abah di saat terakhir. Tinggal sekarang lo menjaga nyokap lo, atau mungkin amanat terakhir Abah, ucap Ali yang tiba-tiba menjadi bijak. Gak ada pesan terakhir Abah ke gue, Li. Randu mengusap kepalanya dan menatap ke langit malam. Coba nanti ente cari tahu sama nyokap, barangkali ada. Dan kewajiban keluarga juga melunasi hutang almarhum selama masih hidup. Karena hutang dibawa mati, jangan sampai memberatkan beliau di akhirat nanti. Ustadz Rohim yang memang seumuran dengan mereka ikut menimpali. Iya Tad, nanti coba saya tanya sama nyokap. Walau gimana pun, saya bisa sampai sukses seperti ini karena ada usaha dan doa tulus dari mereka. Dan saya belum sempat ngebalas kebaikan Abah. Nah, tugas ente sebagai anak berbuat baik supaya ringan hisapnya di alam barzah nanti, lanjut Ustadz Rohim. Kalau gitu saya pamit duluan ya. Kasihan istri saya lagi hamil besar, nunggu di rumah. Mertua saya juga pasti udah ngantuk. Iya Tad, makasih ya udah datang. Gak usah sungkan, udah tugas saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka serempak. Setelah Ustadz Rohim pergi, masih ada 5 orang berkumpul di situ, melanjutkan obrolan sampai obrolan pekerjaan juga dibahas. Hingga waktu hampir larut, barulah mereka pamit undur diri. Ali duduk menghadap ke arah pintu rumah Mbah Suti. Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela. Ia mempertajam penglihatan, tapi sudah tidak ada. Mungkin Mas Andi, suami Terosma yang ia lihat. Karena tidak mungkin juga Danu adik Terosma. Salam buat Mas Andi dan Danu Yandu. Maaf gak sempat pamit, ucapnya pada Randu. Gak apa-apa Li, Mas Andi juga udah balik. Gak bisa nginep, dia besok gak bisa ambil cuti. Danu malah udah tidur dari selesai tahlilan.
ucap Randu. Dek. Lantas, siapa yang memperhatikan mereka sedari tadi? Masa Mbak Suti? Tidak mungkin juga, sudah larut malam. Tapi mungkin saja Mbak Suti atau Teh Rosma belum bisa tidur. Tapi Ali melihat jelas yang memperhatikan mereka sejak tadi itu seorang laki-laki. Lagi-lagi ia memilih mengabaikannya. Oh gitu ya. Oke dah, kalau gitu salam buat nyokap. Gue pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randu kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Mereka berdua kembali melewati kebun kosong tadi. Teman mereka yang lain rumahnya berlawanan arah. Jadilah hanya mereka berdua yang berjalan di tengah malam ini. Untuk memecah kesunyian, mereka mengobrol ringan selama di jalan. Sebenarnya dalam benak Ali masih berpikir siapa tadi yang memperhatikan dari jendela. Tapi dia menyimpannya sendiri dan akan menceritakannya jika sudah sampai rumah nanti. Hampir sampai rumah, tiba-tiba Vicky lari tanpa komando. "Woi, Vicky!" teriak Ali bingung. Mau tidak mau, ia ikut berlari menyusul Vicky. Vicky segera membuka pintu rumah yang kebetulan belum dikunci mamanya. "Assalamualaikum," ucapnya memberi salam. "Waalaikumsalam," sebuah suara menjawab. Tapi bukan suara mama ataupun tetehnya. Vicky tidak berani menoleh asal pemilik suara itu. Tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.